Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, berkat sifat kasih dan sayangnya lah, alhamdulillah di pagi hari ini Pondok Pesantren DDIAD Lampu 1 mengadakan apel pagi, yang mana kegiatan apel ini dilaksanakan secara rutin, biasanya tiap sebulan sekali. Dan untuk pagi hari ini pembina apel kita, Bapak Ketua Yayasan, mengumumkan bahwa apel pagi akan dilaksanakan pada setiap minggunya. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada henti-hentinya kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, guru Nusantara, izin menginformasikan bahwasannya pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah mengadakan kegiatan apel pagi, yang mana kegiatannya bisa kita simak sebagai berikut. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Laporan. Amanat pembina apel peserta diistirahatkan. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Hidayah, yang hadir dalam kegiatan apel kali ini. Alhamdulillah, mari kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melakukan satu kegiatan rutin. Ya. Saya ulangi, salah satu kegiatan rutin di sekolah kita. Kegiatan apel ini merupakan satu upaya pembentukan sikap, menghargai peraturan, menghargai tata tertib, ya, membentuk perilaku anak-anak dan kita semua bagaimana bisa menghargai waktu. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada apel. Selain itu, tujuan apel yaitu untuk menyampaikan hal-hal yang penting, ya, di lingkungan pondok kita, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita. Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam apel. Ya. Jadi apel ini saya pikir hal yang biasa saja, ya, hal yang rutin. Ya, ini kegiatan apel seperti ini memang luar biasa. Ya, ini seperti upacara yang membedakan karena dalam apel ini tidak ada pengibaran bendera, itu saja. Ya. Anak-anakku sekalian, ya perlu saya sampaikan bahwa apel atau upacara, ya, kita di Indonesia ini menggunakan satu aturan, sehingga semua pelaksanaan apel maupun upacara, ya, baik di lembaga pendidikan, di instansi pemerintah, swasta, itu semua sama, menggunakan satu aturan, yaitu tata upacara militer. Ya. Jadi dalam apel itu semua kalimat atau bahasanya itu sama, ya, bahasa laporan, ya, semua bersifat perintah dan semua sudah paten baku, ya. Contoh misalnya laporan seorang komandan atau pemimpin upacara ke pembina upacara ke pembina apel. Ya, kalau itu apel, kalau upacara berarti pembina inspektur upacara atau pembina upacara. Itu laporannya begitu-begitu saja, ya. Semua sama. Ya, dari dulu begitu sampai sekarang begitu, ya. Jadi mungkin saya mau sedikit sampaikan kepada anak-anak tentang tata aturan upacara atau apel. Jadi seorang komandan ini harus dicatat karena ini nanti akan bergiliran kepada anak-anak kalian, ya, akan bergiliran mendapat tugas sebagai komandan upacara atau MC, ya. Kalau dalam upacara ada tugas pengibar bendera, pembaca ini, pembaca itu, ya. Jadi nanti kita seragamkan, ya, maksudnya samakan. Jadi siapapun pembina komandan upacara apel atau pemimpin apel atau pemimpin upacara, ya, bahasa laporannya itu saja, seperti itu. Bahwa ingat, yang pertama seorang komandan apel itu atau pemimpin apel pertama sampaikan lapor, ya. Laporan pertama itu diawali dengan kata lapor. Lapor apel mingguan Pondok Pesantren DDI tanggal apa, tahun Hijriah, ya, karena kita anak pondok, kita juga harus menghafal, mengingat tahun Islam kita, tahun Hijriah. Ya, Bu, jangan kita cuma menghafal tahun Masehi saja. Ya, jadi saya minta seperti itu. Ya, jadi laporan diawali dengan kata-kata lapor. Apel mingguan Pondok Pesantren DDI tanggal tahun Hijriah bertepatan tanggal misalnya 30 Mei tahun 2022, siap. Kata-katanya seperti itu.
bisa perhatikan upacara di Istana Negara. Begitu juga, ya, tidak sesuai dengan kehendak kita. Misalnya lapor, ya, berhubung tanggal 6 itu libur, jadi apel mingguan kita majukan. Demikian mohon maklum, tidak ada itu, ya, itu bukan apel namanya itu. Ya. Jadi bahasanya sama. Nah, begitu juga nanti laporan kedua. Laporan selesai apel atau upacara, ya, jangan lagi diawali dengan kata lapor, karena tadi sudah melapor yang pertama, ya. Ini perlu, ya, sewaktu-waktu anak-anakku sekalian diminta dalam satu kegiatan, tiba-tiba diminta untuk pemimpin upacara atau petugas upacara, itu sudah tahu aturannya. Jadi laporan kedua tidak boleh menggunakan kata lapor lagi, hanya menyampaikan lapor, apel telah dilaksanakan, laporan selesai, ya, begitu. Nah, kemudian kenapa saya minta bahwa setiap apel atau upacara, ya, petugasnya semua dari Alia, karena di dalam apel atau upacara itu ada bahasa perintah, kata komando, perintah, ya. Kalau misalnya anak-anak ibtidaiyah atau sanawiyah yang pemimpin apel itu tidak baik, tidak lazim untuk memerintahkan anak-anak kakak-kakak seniornya. Sehingga dalam setiap apel atau upacara, pasti komandan apel atau pemimpin apel itu yang tingkatannya lebih tinggi. Karena di sini ada perintah, ada bahasa perintah, ya. Baik anak-anakku sekalian, saya berpikir begini, ya, apel ini alangkah baiknya kita lakukan setiap minggu, dan yang menjadi pembina apel tidak harus ketua yayasan, ya, tidak harus pimpinan pondok terus, ya, kita akan bergilir, ya. Jadi minggu depan kalau memang tidak libur atau apel berikutnya itu nanti pembina upacaranya, pembina apelnya dari pimpinan pondok. Ya, selanjutnya kepala-kepala madrasah. Setelah kepala madrasah, semua tingkatan kepala madrasah kembali lagi ke yayasan, pimpinan pondok dan seterusnya. Ya, jadi apel ini kita anggap ini kegiatan biasa saja, kegiatan rutin. Ya, nah, tidak usah seperti ini, bahwa kalau apel itu tidak usah ada ajudan. Ya. Biasanya itu dalam upacara karena membawa berkas amanah atau sambutan. Nah, itu perlu ada ajudan. Kemudian apel paling lambat kita laksanakan setiap jam 7.30. Kenapa? Supaya tidak mengganggu jadwal pelajaran di sekolah. Ya. Jadi saya sampaikan kepada semua tingkatan madrasah, ya, kalau ada hal-hal penting yang mau disampaikan dalam forum apel ini, ya, lebih awal menyampaikan kepada pembina yang ditunjuk atau yang kena jadwal, ya, sampaikan informasi apa yang harus untuk disampaikan kepada untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kalau minggu lalu, ya, penampilan anak santri yang luar biasa, yaitu dari madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Ya, 100% mereka sudah membuktikan bahwa saya bangga jadi anak santri. Terbukti bahwa mereka semua itu pakai kopiah dan seragam lagi putih. Ya, tetapi alhamdulillah pada pagi apel kali ini anak-anak sanawiyah maupun aliyah, ya, juga sudah tampil yang sama, ya mungkin ya, ini bagus, ya. Jadi madrasah ibtidaiyah ini sudah berhasil memberikan contoh yang baik kepada kakak-kakaknya, ya. Mungkin ada rasa malu sehingga pada pagi hari ini mereka juga semua sudah pakai kopiah, ya, luar biasa anak ibtidaiyah. Baik anak-anakku sekalian, seandainya agama ini tidak melarang orang sombong, ya,
kalian ini bisa sombong, anak-anak madrasah ini bisa sombong. Kenapa? Ya. Setelah saya mengurus yayasan di sini, baru saya memahami bahwa anak-anak pesantren atau anak-anak madrasah itu sebenarnya adalah sekolah yang berat. Ya, sekolah yang berat. Ya. Luar biasa anak-anak madrasah. Kenapa? Ya. Selain mereka dituntut pengetahuan agama, ya, mereka fokus menuntut pengetahuan agama di sekolah, di madrasah. Mereka juga tidak ketinggalan dengan pengetahuan umum, ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang lain, hanya fokus kepada pengetahuan umum, ya. Pelajaran agama cuma 1 jam atau 2 jam, ya. Ya, sehingga kalau tamat dari sekolah-sekolah seperti itu, ya paling cuma tahu itu saja. Seperti saya cuma tahu apa rukun iman dengan rukun Islam. Tetapi anak-anak madrasah ini luar biasa. Ya. Ke depan saya mau sampaikan juga, ini tolong dicatat bagi para kepala madrasah. Untuk tahun ajaran baru, ya, kita akan mengadakan kegiatan yang namanya MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, nanti coba Bapak pimpinan pondok melakukan rapat dengan kepala-kepala madrasah. Ya, saya tidak tahu apakah itu sudah ada aturan pelaksanaannya, maksudnya waktunya berapa lama, tolong dibicarakan. Jadi kita akan melakukan kegiatan itu, ya, untuk semua tingkatan. Jadi satu kegiatan, tidak masing-masing tingkatan melakukan kegiatan itu, tetapi kita akan lakukan serentak bersama-sama satu kali. Ya. Begitu juga saya minta kepada pembina-pembina pramuka yang ada di lingkungan pondok pesantren ini, seperti Pak Nono, ya, Ibu Yani, yang kebetulan mengajar di Madrasah Aliyah. Saya minta kegiatan pramuka ini diaktifkan kembali. Gugus depan pramuka DDI, saya minta diaktifkan kembali. Ya. Kita satu kegiatan saja, ya, tidak masing-masing tingkatan melakukan kegiatan pramuka, ya. Karena kita ini satu atap. Jadi saya minta pembina-pembina pramuka yang ada di Pondok Pesantren DDI segera aktifkan kegiatan pramuka. Ya. Kegiatan pramuka ini banyak manfaat, faedah yang kita dapatkan dari situ. Ya, anak-anak dibentuk menjadi disiplin, ya. Anak-anak yang pemalu jadi pemberani, anak-anak yang tertutup bisa jadi supel, bisa jadi bisa bergaul, ya. Beda dengan anak-anak yang tidak aktif di pramuka dengan pramuka, itu sangat berbeda sekali. Jadi saya minta kepada pembina pramuka yang ada di DDI supaya kegiatan pramuka diaktifkan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sebenarnya anak-anak santri DDI ini, ya, sudah sederet prestasi sebenarnya yang diraih. Hanya kadang tidak diumumkan, tidak informasi ini tidak disebarluaskan sehingga kita tidak tahu, ya. Seperti kemarin lomba MTQ, ya. Banyak anak-anak santri DDI, ya, walaupun notabene itu adalah binaan, ya, Pak Guru Sahabudin, ya, tetapi beliau tidak membawa nama pribadi di ajang itu, ya, tetapi tetap membawa nama DDI. Itu banyak anak-anak yang berprestasi, ya, ya, supaya diketahui oleh adik-adiknya semua tahu, oleh kita semua. Makanya saya sudah sampaikan kepada kepala madrasah supaya anak-anak yang berprestasi itu, ya, bisa diberikan, ya, ucapan penghargaan, ya, di forum-forum kegiatan seperti ini, apel atau upacara, ya. Kemudian yang terakhir,
Ini ingat untuk anak-anak Alia, ya. Jangan lagi setiap apel Pak Guru di Ibtidaiyah yang sibuk mengurus anak-anak Ibtidaiyah. Jadi siapa yang bertugas sebagai komandan apel, pemimpin apel, itu juga yang mengatur anak-anak sebelum apel. Saya lihat tadi masih Pak Guru, ya, masih Pak Guru Yosan yang mengatur ini anak-anak. Ya, jadi minggu depan atau setelah kita libur nanti, ya, itu tugas komandan upacara. Ya, tugas komandan upacara mengatur adik-adiknya sebelum apel. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dilanjutkan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa Yayasan DDI banyak meraih hadiah di ajang MTQ Kabupaten Merauke. Di antaranya kami sebutkan dan mohon untuk hadir di depannya Ketua Yayasan untuk penyerahan pialanya. Yang pertama, juara 2 lomba tilawah anak-anak putra, yaitu Alif Syam dari MTS DDI Lampu 1. Di depannya di depan Pak Haji. Ya, oke, hadap. Selanjutnya dari tingkatan MA DBI Lampu 1, juara 1 Syahril Quran, diwakili oleh Zulfikar. Di antaranya Fadlan, Hambali, dan Zulfikar. Juara 1 Fahmil Quran yang diraih oleh Hikmah dan Rizda. Dan selanjutnya juara 2 Hifdzil Quran yang diraih oleh Ananda Afan. Dan juara ketiga Hifdzil Quran dijuarai oleh Novinda. Keduanya adalah menghafal Al-Quran 10 juz. Tolong silakan untuk memberikan pialanya.
senyum. Ya, untuk MI juara 1 Tartil Quran Muhammad Rusli maju. Untuk MI juara 1, juara 2 apa ini? Hifzil Quran juara 2 putra. Ya, juara 1 Rehan, juara 2 Rusli. Nah, ini. Ya. Ya, tepuk tangan semua dulu. Ya. Mudah-mudahan adik-adiknya kelas 2, kelas 1 siap-siap juga. Untuk mereka kelas 5 yang juara dari MI itu kelas 5, mudah-mudahan yang kelas 3, 4 ambil bagian untuk tahun depan. Ya, berikan aplaus semua untuk teman-teman kalian yang mewakili membawa nama Harum DDI Lampu 1 Kabupaten Merauke. Mudah-mudahan ada yang berangkat ke Jayapura, mungkin bisa bawa nama baik daerahnya. Ajudan bisa kembali mundur saja. Mundur lagi ajudannya. Itu di belakang itu. Ya. Nah. Ada lagi juara 1 Tilawah Putri dari MTS. Cuma pialanya hari ini tidak dibawa. Untuk maju ke depan untuk diberikan ucapan selamat oleh Ketua Yayasan atas nama Wafik Aziza. Wafik Aziza. Kebetulan pialanya di rumah di tanah miring jadi.
Ya, maju di depan ketua yayasan. Ya, berikan spot dulu pada teman kalian. Inilah juara 1 Telewa Putri untuk nama harum untuk DDI Lambunan. Pinjam pialanya dulu, kasih tolong. Pinjam saja. Ya, ambil gambar. Gambar. Ya, dari MTS 2, MI 2, Alia 4 orang. Ini yang mewakili ini tinggal dari era yang dari era. Ya, anak-anakku sekalian bisa kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, silakan kembali. Pegang piala baik-baik, jangan. Terima kasih lah. Sang rinang yang keras. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuafi namahu wa yukufi majidah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih kami ucapkan atas nikmat yang Engkau berikan sehingga dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan pahlawan yang gugur mendahului kami. Berikanlah kesehatan bagi kami dan guru-guru kami sehingga dapat memberikan ilmunya kepada kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan apel diikuti oleh seluruh dewan juri. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Itu kenapa MI ada yang lari-lari di luar? Pemimpin apel meninggalkan lapangan. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya.
Assalamualaikum.